Wah, lagi heboh nih tentang jamur enoki yang ditarik dari peredaran karena dianggap berbahaya bagi kesehatan dan bahkan di Amerika sudah bisa menyebabkan orang meninggal. Tapi banyak juga yang mengatakan aku udah makan jamur enoki buktinya masih hidup-hidup aja. Sebenarnya apa sih yang bikin jamur enoki ini berbahaya? Nah, sebenarnya teman-teman, jamur enoki itu sah-sah aja kalian makan nggak ada masalah. Dan aku juga suka bisa dimakan dengan menggunakan tom yum, untuk jamur kremes gitu kan. Nah, itu juga enak banget. Hanya saja yang bikin bahaya, beberapa merek jamur enoki yang sudah kadaluarsa di pasaran itu mengandung bakteri Listeria monocytogenes. Nah, bakteri Listeria sendiri itu bisa ditemukan di tanah, debu, air, makanan yang diproses, daging mentah, bahkan kotoran hewan. Namun, untuk kasus jamur enoki ini, karena ada outbreak listeria di Amerika Serikat sana, ditemukan bahwa di jamur enoki terdapat bakteri listeria pada jamur enoki yang kadaluarsa atau dikemas yang tidak steril nih teman-teman. Gejala orang-orang yang mengidap listeria bagaimana? Pada orang-orang yang sehat, bakteri Listeria tidak menimbulkan gejala nih. Namun untuk orang yang daya tahan tubuhnya menurun maupun ibu hamil bisa menimbulkan gejala seperti gejala flu maupun pilek. Contohnya seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, panas dingin, mual, muntah, leher kaku, bahkan kebingungan nih teman-teman. Penyebab dari bakteri Listeria sendiri nggak hanya saat makan jamur enoki aja, namun ketika ibu hamil memakan daging siap saji, ikan maupun unggas yang mengandung bakteri Listeria, susu yang tidak dipasteurisasi terlebih dahulu, produk keju lunak, buah-buahan dan sayuran yang terkontaminasi oleh bakteri Listeria dari tanah atau dari pupuk kandang, dan makanan dikemas dalam kondisi tidak steril. Contohnya seperti jamur enoki ini. Selain ibu hamil, ada beberapa orang yang beresiko nih, seperti orang yang menderita diabetes, dengan penggunaan steroid, adanya penyakit HIV, orang yang daya tahan tubuhnya menurun, adanya penggunaan obat imunosupresif, kanker maupun orang-orang dengan penggunaan alkohol nih teman-teman. Nah, terus bahayanya apa nih kalau dikonsumsi oleh ibu hamil? Jika ibu hamil terinfeksi listeria, karena bakteri listeria ini bisa terhinggap di plasenta ibu hamil, biasanya akan menyebabkan keguguran, kelahiran mati, kelahiran prematur, dan melahirkan bayi berat lahir rendah maupun kematian pada janin ya teman-teman. Pada beberapa kasus, infeksi bakteri Listeria ini bisa menyebabkan komplikasi pada ibu hamil, seperti meningitis bakteri atau radang pada selaput yang mengelilingi otak, maupun septikemia atau infeksi pada darah. Nah, kalau misalnya menyerang pada ibu dengan trimester ketiga dan pada bayi baru lahir, itu biasanya menyebabkan radang paru-paru, keracunan darah, maupun meningitis dan kematian pada bayi baru lahir. Bahayanya lagi, bakteri Listeria ini bisa bertahan hidup di suhu dingin. Jadi di kulkas kalian ya, dengan suhu dingin, bakteri Listeria sama sekali tidak akan mati, malah bisa berkembang biak. Makanya nih, jamur enoki yang mengandung listeria ditarik dari pasaran agar tidak membahayakan. Nah, terus gimana dong cara untuk terhindar dari infeksi bakteri listeria? Yang pertama, kalian harus memastikan bahwa makanan yang kalian makan itu dipanaskan dengan suhu minimal 75 derajat Celcius selama 10-20 menit. Termasuk dengan jamur enoki tadi. Yang kedua, pastikan sayur buah-buahan yang kalian konsumsi itu dicuci terlebih dahulu dengan sabun yang aman terhadap makanan. Yang ketiga, cuci semua perabot makanan atau bersihkan dalam kulkas kalian secara rutin karena bakteri listeria itu bisa menempel dan bertahan hidup di suhu dingin agar tidak terkontaminasi dengan makanan-makanan lainnya. Yang keempat, hindari makanan siap saji. Jika memang memakan makanan siap saji, terutama makanan kalengan nih yang tinggal dikonsumsi, dimasak terlebih dahulu atau dimasukkan ke oven dengan suhu minimal 75 derajat Celcius untuk menghindari dari adanya
kontaminasi bakteri Listeria nih teman-teman. Dan yang terakhir, jika kalian mengalami gejala seperti demam, sakit kepala, nyeri, terus apalagi bagian perut yang sakit, harus segera dikonsultasikan ke dokter dengan menceritakan riwayat makanan yang telah kalian makan. Siapa tahu mengandung bakteri dari Listeria nih teman-teman. Nah, gimana? Udah jelas belum? Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada ingin kalian diskusikan, silahkan komentar di bawah. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan. Bye-bye!